Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Ubaid, guru kelas 5 di SDN tingkat Tambari Gadung, sekaligus calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lamongan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak serta kaitannya dengan modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2, banyak hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Berikut koneksi antar materi modul 1.2 yang saya tuangkan dalam bentuk refleksi model 4D. Peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2. Di modul 1.1, saya banyak belajar tentang dasar-dasar pendidikan yang menuntun yang diputuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Di modul tersebut dijelaskan tentang tujuan pendidikan, potret keadaan, asas trikon, sistem among, dan budi pekerti. Di modul 1.1 saya tercerahkan bahwa anak bukan seperti tabula rasa, namun sejak lahir anak sudah membawa kodratnya masing-masing. Ibaratnya kertas, setiap anak sudah memiliki garis-garis sama. Tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas garis-garis tersebut agar semakin jelas. Saat proses menebalkan dan memperjelas garis, pendidik harus menggunakan proses menuntun agar proses pendidikan bisa berjalan optimal. Dengan kata lain, pendidikan adalah upaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki setiap siswa. Tentunya setiap siswa memiliki potensi yang beragam. Di modul 1.2 saya belajar mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak diantaranya berpihak kepada siswa, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai-nilai tersebut harus dimiliki oleh guru penggerak untuk mendukung perannya. Adapun peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan siswa, dan menggerakkan komunitas praktisi. Di materi modul 1.2 saya menjadi tercerahkan untuk bisa memiliki dan menguatkan setiap nilai guru penggerak untuk mendukung peran saya sebagai guru penggerak. Peristiwa, kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah dua modul tersebut saling mendukung karena dua-duanya pada akhirnya memberi pemahaman untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Modul 1.1 memberi pemahaman secara global tentang dasar dan tujuan pendidikan, yakni tentang proses menuntun kodrat anak agar menjadi manusia yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Setelah itu, di modul 1.2 dijelaskan tentang nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang berpihak kepada siswa. Perasaan, saat momen itu terjadi saya merasa seperti bagaikan mendapat cahaya setelah berjalan di sebuah ruangan remang-remang. Materi di modul 1.1 dan modul 1.2 membuka kesadaran saya tentang pendidikan berpihak kepada murid. Saya kadang berpikir, mengapa sejak dahulu saya mendapat materi seperti pada modul 1.1 dan modul 1.2. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa anak lahir di dunia itu seperti tabula rasa, yakni kertas kosong, siap ditulis apa saja. Namun sekarang saya berpikir bahwa anggapan itu tidaklah benar, karena sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak lahir sudah membawa kodratnya masing-masing. Mereka seperti kertas yang sudah bergaris tetapi garisnya masih samar-samar, sehingga tugas pendidik adalah menebalkannya menjadi lebih jelas. Saya dulu juga berpikir bahwa peran pendidik adalah menyelesaikan materi sesuai dengan capaian kurikulum. Namun sekarang saya berpikir dalam proses pembelajaran kita harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan setiap siswa, sehingga proses pembelajaran akan berpihak pada siswa. Penerapan ke depan. Berikut pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak.
Pertama, terus belajar untuk mendukung kualitas pembelajaran baik secara autodidak maupun dengan pelatihan. Kedua, menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa, misalnya dengan penerapan materi pembelajaran problem based learning. Yang ketiga, berkolaborasi dengan pihak lain untuk mendukung terciptanya proses pembelajaran yang berkualitas. Yang keempat, selalu melakukan refleksi pembelajaran untuk bahan perbaikan terhadap pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Yang terakhir, selalu mencari ide-ide baru untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.